Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Bapak mau nanya nih sama kalian tuh suka jajan gak sih? Nah, kalau misalnya kalian suka jajan, tahu nggak kalau misalnya memang apa yang kalian masukkan dari dalam tubuh itu sangat berpengaruh dengan aktivitas kalian. Nah, di sini Bapak akan ngasih tahu kalian tentang bagaimana jaga gizi, hindari anemia dan obesitas. Ya, bagi anak. Nah, kita obesitas yang pertama dulu nih. Kenali, pahami, dan kita harus lawan. Nah, obesitas itu yang pertama adalah bukan cuma masalah penampilan atau badan yang besar, tapi adalah kondisi medis di mana tubuh memiliki lemak berlebihan yang bisa membahayakan kesehatan. Jadi, anak-anak sekalian, kalau misalnya kalian punya badan yang berlebih, itu kemungkinan kesehatan kalian akan terganggu. Aktivitas yang menurun dan yang lain, akhirnya kalian tidak akan bisa beraktivitas dengan efektif. Oleh karena itu, coba kita baca kembali. Bayangkan tubuh kita seperti tabungan energi. Kalau kita makan terlalu banyak makanan yang mengandung kalori ataupun energi, tapi kita tidak banyak bergerak ataupun berolahraga, maka kelebihan energi itu akan disimpan sebagai lemak. Lama-lama lemak ini menumpuk dan menyebabkan berat badan kita jauh lebih batas dari normalnya. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian yang suka makan nih kayak bapak nih, tapi kita harus jaga bagaimana kita harus banyak beraktivitas, berolahraga, dan tidak boleh bermalas-malasan. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kalian harus tahu, kalau misalnya lemak sudah dalam tubuh itu akan susah sekali hilang, karena lemak adalah energi yang paling terakhir yang akan dibakar. Oleh karena itu, ayo kita hindari obesitas. Ya, ingat, obesitas itu bukan hanya sekedar gemuk. Nah, tapi sudah bisa tahap mengganggu dengan kesehatan. Terus kenapa sih kalian ini sebagai remaja ataupun anak-anak seperti biasanya itu bisa mengalami obesitas? Salah satu faktornya yaitu adalah pola makan yang tidak sehat. Di sini ada junk food, makanan olah-olahan yang sebetulnya Bapak juga suka, seperti burger, kan, pizza. Kalau misalnya perempuan mungkin seblak ya. Nah, itu makanan-makanan yang seperti itu yang sebetulnya harus kita hindari. Boleh sesekali. Cuma kalau misalnya kalian terlalu banyak makanan seperti itu, kemungkinan kalian akan menjadi sakit ataupun lemah tubuhnya. Oleh karena itu, menjaga makanan itu sangat penting. Yang kedua, itu ada minuman manis. Termasuk minuman-minuman yang memang instan, anak-anak. Jadi kalau misalnya sudah instan, manis yang manis buatan, itu resikonya tinggi untuk menjadi kalian lebih gemuk ataupun obesitas. Lalu porsi yang berlebihan. Siapa kalau misalnya kalian yang makannya 2 atau sampai 3 piring? Beda ya kalau misalnya gultik. Gultik itu kalau misalnya 4 piring, 5 piring, 10 piring, makan sedikit-sedikit bisa kok. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, kalian makan di padang 5 porsi, waduh kayak tambah ikut aja ya. Nah, yang selanjutnya sering ngemil yang tidak sehat. Siapa yang suka ciki? Nah, ini juga harus sedikit dihindari, ya. Lalu yang selanjutnya adalah kurang aktivitas fisik ataupun mager. Bagi kalian yang mager, ya, itu kemungkinan tinggi menjadi orang yang lebih gemuk ataupun penumpukan lemak dalam tubuhnya itu pasti lebih tinggi lagi. Ya, awas hati-hati waktu layar yang berlebihan yang suka main handphone, gadget, main game dan lain-lain segera kurangi. Lalu jarang berolahraga. Nah, orang yang gemuk udah jarang berolahraga, wah itu sudah susah sekali. Pasti dia sering sakit sekali. Yang terakhir adalah kurang bergerak dalam keseharian. Ini juga penting. Kalian kalau misalnya memang agak sedikit susah untuk berolahraga, aktivitas keseharian, jalan ataupun ke sekolah, jalan kaki, nah itu adalah solusi yang bisa kalian dapatkan. Lalu ada faktor internalnya. Kadang-kadang orang tuanya gemuk, anaknya biasanya pasti sudah gemuk. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat punya keturunan yang punya postur tubuh yang ideal, alangkah baiknya kalian juga menjaga tubuh kalian dari masa remaja. Lalu faktor yang lain, kurang tidur, stres, ataupun penggunaan obat-obatan. Hati-hati ya kalau misalnya kurang tidur, yang sering main game sampai malam, ya, nah itu bukan hanya penurunan aktivitasnya, penurunan pasti dalam badannya juga. Lalu penggunaan obat-obatan ini seperti apa sih?
Nah, orang-orang yang kurus biasanya pengen gemuk tuh, nah mereka sering makan suplemen-suplemen yang ingin membuat tubuhnya lebih gemuk kembali. Nah, ini dihindari saja, alami saja badannya. Nah, ini adalah contoh, terlihat enak sekali ya. Di sini ada donat, ada waffle, burger, es krim. Nah, minum-minum yang soda, segar sekali kalau misalnya memang di suasana kota kita ataupun kota Bapak tinggal di kota Serang itu sangat panas sekali. Kalau minuman dingin bersoda akan menyegarkan. Kalau misalnya mau hanya sesekali, sebulan sekali, paling banyak seminggu sekali, ya. Jadi jangan terlalu sering dan berlebihan. Nah, Bapak udah singgung pada awal tadi dampak obesitas pada remaja bukan hanya sebagai penampilan aja anak-anak, ya, bukan hanya dilihat kalau misalnya dia gendut, dia gemuk, akhirnya dia menjadi insecure. Oleh karena itu ini dampak pada kesehatan fisiknya apa aja sih orang-orang yang gendut itu, ya, ataupun orang-orang yang obesitas itu, yang berlebihan badan itu. Yang pertama adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau sudah lemak menumpuk pada saluran arteri, ini bisa menyebabkan resiko tinggi dari penyakit jantung. Lalu ada diabetes tipe 2. Kebanyakan orang-orang yang diabetes itu orang-orang yang gemuk, dan kebanyakan orang-orang gemuk itu mudah sekali kena diabetes. Jadi hati-hati. Lalu masalah tulang dan sendi, biasanya orang obesitas susah untuk bergerak, dipaksa untuk bergerak, hancur kepada sendi dan tulangnya. Lalu ada gangguan pernafasan. Pasti kalian punya teman yang agak sedikit gemuk, berjalan sedikit, berlari sedikit sudah terengah sekali. Oleh karena itu, ayo kita kurangi obesitas. Ada masalah hati, gangguan hormon, dan peningkatan resiko kanker. Ini yang sangat banyak sekali terjadi, ya. Jadi hati-hati di zaman sekarang yang sangat banyak yang instan. Kita kurangi itu semua untuk menghindari penyakit-penyakit yang memang berdampak pada fisik kita. Selanjutnya, itu dampak pada kesehatan mental dan sosial. Ini biasanya membuat orang-orang yang gemuk itu rendah diri dan kurang percaya diri ketimbang orang-orang yang proporsional. Bajunya kebesaran, terus kalau misalnya kemana-mana susah saat cari baju. Biasanya juga dia seringkali depresi dan cemas akhirnya. Sering kena diskriminasi, bullying, gendut gitu. Jadi itu hati-hati. Kalau misalnya kita punya keteguhan penuh ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya obesitas, itu juga yang kita harus hindari. Yang terakhir adalah isolasi sosial. Biasanya sudah insecure, tidak bisa mau keluar, akhirnya dia hanya mendekam diri di rumah. Itu yang akan menyebabkan penyakitnya lebih tinggi kembali. Tapi kabar baiknya, obesitas itu bisa dicegah dan bisa diatasi. Lebih mudah mencegah daripada mengobati. Yang pertama, kalian harus jaga pola makan sehat, itu udah pasti, ya. Jaga pola makannya, atur pola makannya, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Bukan pagi sekali nambah 1 bakul, siang makan lagi 1 bakul, dan selanjutnya. Lalu aktif bergerak dan olahraga, ini juga sudah pasti. Ayo kita bergerak dan olahraga. Lalu cukup tidur, ingat tidur usahakan 6 sampai jam 8 sampai 8 jam per malam. Usahakan jam 8, jam 9 kita sudah tidur. Akhirnya kalau misalnya jam 3 kita bisa bangun untuk tahajud ataupun aktivitas yang lainnya. Lalu kelola stres, jangan kalau misalnya sudah numpuk tugasnya, kerjakan pelan-pelan, tidak usah langsung kalian kerjakan, akhirnya stres gitu. Begitu ya. Ingat ya, kalau misalnya menjaga berat badan yang ideal adalah investasi yang paling berharga untuk kesehatanmu di masa depan. Nih, yang selanjutnya kita akan kenali anemia. Kenapa kita bisa lesu dan sulit konsentrasi? Apa itu anemia? Bayangkan kalau misalnya tubuh kita seperti mobil kayak tadi, agar mobil bisa berjalan, dia butuh bensin. Nah, darah sehat di tubuh kita itu seperti bensin yang membawa oksigen ke dalam seluruh tubuh, termasuk otot, otak. Jadi anemia terjadi tubuh kita kalau misalnya kita kekurangan sel darah merah. Ini hati-hati, akibatnya oksigen tidak bisa diangkut dengan baik ke seluruh tubuh. Saat tubuh kekurangan oksigen, organ-organ penting seperti otak, jadi itu tidak bisa bekerja maksimal. Makanya
kalau misalnya otaknya nggak bisa bekerja maksimal, dia bisa gampang lelah, lesu, dan susah konsentrasi. Lalu kenapa sih anemia sering kena sama remaja? Nah ini nih, kurang asupan zat besi. Jadi kalau misalnya kalian cari makan makanan yang mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Yang kedua, lagi masa pertumbuhan yang cepat. Nah kalau misalnya orang remaja, biasanya waktu dia di sekolah dasar, dia orang-orangnya sedikit kalau misalnya tidak terlalu tinggi, tapi ketika dia masuk ke sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dia langsung tinggi sekali. Nah makanya ini pertumbuhan yang besar dan tinggi dan berat badan bertambah itu membuat sel darah merah itu selalu dipacu terus menerus. Lalu kalau misalnya untuk remaja putri, biasanya ini adalah menstruasi datang bulan. Nah ini juga bisa menyebabkan anemia. Yang terakhir adalah kebiasaan makanan yang tidak tepat, seperti yang pertama tadi, orang yang obesitas termasuk yang anemia ini, kalian sering makan junk food ataupun minum-minuman yang memang bersoda dan gulanya gula tidak alami. Lalu kalian harus mengenali nih gejala anemia pada remaja apa aja. Di sini dilihat bisa ya, ada mukanya pucat, lalu cepat lelah dan lesu, gampang ngantuk. Yang di kelasnya siapa yang sering ngantuk, itu coba dicek deh, dia anemia atau enggak. Terus pusing, sakit kepala, jantung yang selalu berdebar, kukunya gampang patah, lalu rambutnya sering rontok dan sering sakit. Ini dilihat, ada cara mencegah anemia, gampang ya. Coba kalian konsumsi makanan kaya zat besi, seperti sumber makanan yang dari hewani, daging ya kan, terus ikan ya kan, telur. Nah itu coba kalian lebih banyak konsumsi makanan-makanan itu agar kalian tercegah dari anemia. Lalu makanan-makanan yang kaya vitamin C, jeruk, jambu, ya kan, stroberi, kiwi dan yang lain-lain. Lalu hindari minum teh atau kopi setelah makan. Ini kalian yang misalnya di rumah sering ngeteh ataupun di warteg sering makan, akhirnya pakai minum teh, es teh manis apa lagi, ya itu lebih baik dihindari untuk mencegah anemia dan obesitas yang berlebihan. Lalu kalian harus makan yang teratur dan beragam. Jangan tiap hari makannya bakso lagi. Nah ini bisa membuat kalian gampang terserang penyakit. Ingat, menjaga diri dari anemia itu penting, pasti penting buat kamu, ya kan? Biar apa? Biar yang pertama lebih fokus belajar, lebih berenergi, tidak gampang sakit, dan tubuh optimal. Ya kan, tingginya sesuai, jadi tidak ada yang pertumbuhannya terhambat. Jadi ayo kita hindari penyakit anemia dan obesitas. Jadi kalau misalnya kalian siapapun itu, kalau misalnya merasakan gejala-gejala tadi yang Bapak sebutkan, jangan ragu, datang ke Bapak. Ayo kita cek apakah kalian kena anemia. Yang selanjutnya yang terakhir, setelah tadi kita mengetahui kalau misalnya ada beberapa penyakit, ya kan, yang disebabkan dengan makanan yang tidak diatur secara baik. Di sini ada gizi seimbang untuk remaja. Kunci jadi remaja yang keren. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu bukan berarti harus makan banyak dan mahal, tapi makan beragam jenis makanan dalam jumlah yang tepat dan seimbang. Tujuannya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk bisa berfungsi optimal. Bayangkan kalau misalnya tadi juga kayak misalnya kayak mobil harus punya bensin, ya kan, pelumasnya harus ada oli. Nah itu didapatkan dari makanan-makanan yang bergizi itu. Lalu apa aja yang dibutuhkan oleh tubuh? Tubuh kita itu butuh energi, ya kan? Kalau misalnya ada energi kita bisa bergerak. Lalu sumber pembangunan ini untuk ototnya bisa bergerak, ya kan, tulangnya dia lebih kokoh. Lalu ketika kalian misalnya cedera ataupun misalnya tergores, itu kalian gampang sembuhnya. Lalu yang terakhir adalah sumber pengatur
biar kalau misalnya semua yang dalam tubuh kita ini bekerja lebih baik. Lalu kenapa sih gizi seimbang itu sangat penting untuk remaja? Ya kan, kalau misalnya di masa kalian remaja nih ya, itu ada lonjakan pertumbuhan atau growth spurt. Jadi tubuh kalian sedang bekerja keras. Untuk apa aja? Untuk tumbuh cepat, biasanya orang harus cepat-cepat tinggi. Lalu perkembangan otak kalian yang belajar lebih kompleks. Lalu perkembangan hormon yang biasanya biasa saja akhirnya suka sama orang lain. Ataupun kalau misalnya ada beberapa bulu tumbuh di area-area sensitif, tubuh yang sedikit membesar di beberapa area. Nah itu kalau misalnya itu adalah salah satu dari lonjakan pertumbuhan. Lalu perkembangan hormon, meningkatkan imunitas biar kalian gak gampang sakit. Yang terakhir membentuk kebiasaan sehat. Jadi kalau misalnya kalian gizinya kurang seimbang nih anak-anak, bisa-bisa kalian gampang sakit loh. Ya, jadi kita ayo bareng-bareng kalian dan bapak kita jaga gizi ataupun makanannya sehari-hari. Nah, ini merupakan panduan dari kesehatan. Lihat di sini ada isi piringku. Apa aja sih isi piringku ini? Di sini ada setengah piring buah dan sayur. Sayur-sayuran berarti harus ada brokoli, bayam, wortel, buncis, kangkung. Nah itu harus ada di makanan kalian sehari-hari. Buah-buahan, minimal kalian harus makan buah tiap hari, biar kalian juga lebih cerdas, lebih bertenaga. Ya manfaatnya melancarkan pencernaan kalian, ya kan, menjaga daya tahan tubuh, sama menjaga kelembaban kulit. Kalau misalnya kalian kurang vitamin dan yang lain, kulit kalian akan menjadi biasanya kasar dan basah sudah lama, auk, ataupun kalau misalnya digores begini nih, ya kalian akan terlihat tuh, jadi tidak lembab kulitnya. Lalu setengah piringnya adalah karbohidrat dan protein. Apa aja sih kalau misalnya karbohidrat itu kayak nasi, lalu di situ ada roti gandum, ubi, jagung, kentang, ya kan? Apapun itu yang memang mempunyai dia pilihan kompleks banyak sekali, tinggal kalian pilih mana yang paling kalian suka. Entah itu roti-rotian, itu adalah salah satu karbohidrat. Yang kedua itu lauk-lauk ataupun protein. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada protein hewani dan nabati. Kalau hewani udah pasti protein itu adanya dari hewan-hewan, ya, daging sapi, kerbau, daging ayam, ikan. Nah itu adalah sumber protein hewani. Kalau nabati itu yang biasa kita temukan pada tahu dan tempe. Ya, kalau misalnya kalian mau misalnya makan sehat tapi tidak makan daging, biasanya orang-orang itu memakan tahu ataupun tempe. Manfaatnya itu membangun dan memperbaiki sel tubuh, membentuk otot dan menjaga kekebalan tubuh. Ini pelengkapnya. Pelengkapnya itu air putih. Kalian harus banyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari, agar ketika kalian beraktivitas tidak cepat haus ataupun mengurangi dehidrasi. Itu ya. Jadi banyak air putih ya, bukan minum-minuman yang bersoda ataupun pemanis buatan. Ya, seperti Coca-Cola, ya kan, fruity dan yang lain. Ini ada, makanya di situ tuh ada sebenarnya ada gula, garam, minyak sekalian digoreng-gorengan. Nah itu tolong dikurangi juga agar tubuh kalian bisa bekerja dengan maksimal. Selain isi piringku tadi, ada beberapa kebiasaan penting yang perlu kalian terapkan agar gizi kalian seimbang. Yang pertama, sarapan setiap hari. Jangan lupa tuh, kalian biasanya kalau misalnya nggak sarapan lemes dari sekolah. Nah, jangan lupa untuk sarapan ya. Makan yang teratur sehari 3 kali minimal ya. Terus 1-2 kali camilan sehat di antara waktu makan. Camilan sehatnya bisa buah, yogurt, ya kan, kacang-kacangan daripada keripik, permen. Nah itu lebih berbeda.
Lalu makan bareng keluarga. Ini sekali kalau misalnya keluarganya sibuk, coba sih, yuk kita bareng-bareng sering-sering makan-makan sama keluarga, berinteraksi biar kalau misalnya pikiran kalian lebih jernih. Jangan ketika kalian berkeluarga makan sendiri-sendiri, main handphone sendiri-sendiri, akhirnya membuat kalian lupa masukin makan bukannya ke mulut tapi ke hidung, ya. Jadi hati-hati. Lalu baca label makanan. Contohnya dia susu. Kalau susu itu ada beberapa yang kalau misalnya di beberapa merek itu ada yang 100% susu murni, tapi ada juga yang kurang daripada itu. Jadi kalian harus tahu kandungannya apa dan apa yang masuk ke dalam tubuh kalian. Yang terakhir adalah aktif bergerak. Jangan lupa untuk aktif bergerak ya, berolahraga. Ingat dari awal, gizi seimbang itu bukan diet ketat ya, untuk menghindari anemia juga, untuk biar kalian tidak obesitas, tapi gaya hidup. Kalau sudah masuk gaya hidup, kalian pasti sangat suka dengan makanan yang sehat. Makanya pilih makanan yang kebiasaan kalian yang baik. Jangan yang di luar daripada hal itu ya. Kalian sudah ada nasi, roti, ya kan? Kalau misalnya masuk ke burger ataupun seperti makanan-makanan instan lainnya, ayo kita hindari ya. Makanya Bapak tekankan ya, gaya hidup sehat untuk menjadi hidup kalian lebih baik. Baik, itu anak-anak penjelasan dari Bapak tentang bagaimana kita harus mengolah gizi yang lebih baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan bertemu tatap muka langsung, ketemu dengan Bapak. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.